Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 7 MQW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu pelajaran yang sangat penting sekali, yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, yaitu pelajaran tauhid. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menandaskan pentingnya kita mempelajari tauhid dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah Ta'ala. Ditafsirkan ayat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Makna dari ya'budun itu adalah yuwahhidun, mentauhidkan aku. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar tauhid. Karena inilah ya jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahkan semua ilmu agama Islam ujungnya nanti adalah tauhid ini. Kalau tauhid seorang hamba itu benar, ilmunya akan bermanfaat. Kalau tauhidnya salah, ya sudah, tidak akan bermanfaat ilmunya. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita diberikan kesempatan untuk belajar tauhid ini. Kemudian anak-anakku sekalian, buku yang ada di hadapan antum ini sebenarnya adalah buku muqarrar, kurikulum tauhidnya anak-anak SMP di Arab Saudi, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan jadilah buku yang ada di hadapan antum sekarang ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya masuk dari tujuan umum pembelajaran tauhid, pembelajaran akidah di kelas 1 ini. Yang pertama, murid mengetahui tentang tauhid dan keutamaannya. Lalu yang kedua, murid mengetahui keharusan memulai dakwah dengan tauhid dan mengetahui keutamaannya. Jadi kalau mau dakwah, itu harus pakai tauhid dulu, itu harus dakwah tauhid dulu. Nanti bagaimana insya Allah akan kita jelaskan berikutnya. Nanti ya di bab-babnya. Kemudian yang ketiga, murid tahu dan paham tentang la ilaha illallah dan konsekuensinya. Ini diantara inti dari pembelajaran kita ini. La ilaha illallah itu apa artinya? Konsekuensinya bagaimana? Nah, insya Allah akan kita pelajari. Lalu yang keempat, murid mengenal kesyirikan dan berhati-hati darinya serta bisa menyebutkan dalilnya. Jadi syirik, ya, apa itu syirik? Ya, kemudian dalilnya apa? Ini perbuatan ini syirik tidak sih? Dan sebagainya lah, ini akan kita pelajari pada saatnya. Kemudian yang kelima, murid dapat mengenal sebagian bentuk kesyirikan, ya, karena sebagian kesyirikan itu ya, bertentangan dengan tauhid, mengotori tauhid, bahkan bisa menghilangkan tauhidnya seseorang. Masya Allah ya. Nah maka kita harus kenal ya, karena dalam kaidah umum ya, disebutkan dalam pepatah Arab itu, kalau tahu yang benar ya, itu ataupun gini, kebenaran itu akan diketahui dengan kesalahan. Maksudnya apa? Ya, wabididdiha tatabayyanul asya kalau dalam bahasa Arabnya. Dengan sebaliknya akan terang segala sesuatu. Jadi kita tahu makanan itu lezat kalau kadang kita pernah merasakan makanan yang tidak enak. Kita pernah ya, kita bisa bersyukur sehat badannya ini. Kapan? Kadang kalau kita pas sakit baru kelihatan, baru jelas ya. Nah maka juga sama, tauhid itu juga akan jelas ketika kita kadang bisa mengetahui, oh ternyata ini perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Apa itu? Nah, nanti insya Allah akan kita rinci. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ya, murid dapat membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya, nanti syirik itu dibagi-bagi ya. Kemudian yang ketujuh, murid bertambah yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah.
Nah, kemudian kita masuk ya, langsung di pelajaran pertama, tauhid dan macam-macamnya. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menyebutkan makna tauhid. Jadi apa itu tauhid? Nanti akan kita definisikan di sini. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan 3 jenis tauhid. Jadi tauhid itu dibagi menjadi 3. Lalu yang ketiga, murid dapat menjelaskan hubungan antara syirik, bid'ah, maksiat dengan tauhid. Jadi syirik, bid'ah, maksiat itu apa hubungannya dengan tauhid? Insya Allah akan kita pelajari. Muqaddimah. Tauhid ya, secara bahasa adalah isim masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan ya. Artinya adalah mengesahkan. Kasih garis bawah tuh kalimat mengesahkan ya. Apa sih mengesahkan? Gampangannya kalau bahasa kita, menjadikan tunggal ya. Mengesahkan itu menjadikan sesuatu hanya satu ya, menjadikan sesuatu hanya satu itu namanya mengesahkan ya. Makanya kan di sila pertama Indonesia itu kan kalimatnya ketuhanan yang maha esa ya. Seharusnya memang Tuhannya orang Indonesia itu hanya satu di situ, esa, tunggal ya. Menunggalkan tauhid itu secara bahasa. Kemudian secara istilah ya, tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah tadi ya, dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Secara istilah arti tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara. Dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dan dalam asma wa sifat Allah. Ya, apa itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Setelahnya ya. Setelahnya ini. Nah, setelah kita tahu istilah tersebut, kita akan pelajari apa itu makna rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid ya, mengesahkan Allah itu harus mengesahkan Allah dalam 3 perkara ini, 3 macam ini. Yang pertama rububiyah. Apa itu? Yaitu mengetahui dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur. Jadi makna rububiyah itu artinya adalah Allah itu Rabb. Rabb itu apa sih? Rabb itu adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menciptakan, yang bisa memberi rezeki, dan bisa mengatur segala perkara ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, ya kita harus meyakini Allah itu satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur alam semesta. Bisa dipahami ya? Nah, saya contohkan ya, orang yang meyakini bahwa satu-satunya yang memberi rezeki adalah Allah saja ya, maka dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Dan dia tidak boleh melakukan perbuatan yang menghilangkan ketauhidannya, tauhid rububiyahnya. Contoh ya, kalau dalam hal mencari rezeki berarti dia menggantungkan rezeki kepada selain Allah, ngalah berkah kepada tuhan-tuhan selain Allah ya. Ini contoh. Kemudian yang kedua, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, disebut dengan tauhid uluhiyah ya. Apa maksudnya? Yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya yang ia ibadahi ya. Seperti dalam doa, nazar, dan menyembelih korban ya. Jadi semua ibadahnya itu hanya diserahkan kepada Allah. Itu berarti dia telah mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Salat kita ya, kita harus serahkan salat kita itu hanya pada Allah. Nanti sebentar lagi menyembelih kurban, kita harus serahkan ya. Allah telah menyebutkan bahwa daging dan darahnya itu nggak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah takwa kita. Maka kita harus serahkan ya, ketakwaan kita ketika kita menyembelih ya.
hewan kurban itu hanya kepada Allah. Kita nanti juga sama, berdoa. Ketika kita berdoa meminta, itu satu-satunya harusnya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Lu apa ada? Banyak ya. Ada orang yang dia berdoa supaya sukses itu pada Allah, tapi karena dia tidak yakin, ya dia juga minta tambahan doa kepada selain Allah. Lu kemana? Ya kalau di Solo ada yang namanya apa itu? Kebu Kiai Slamet dan yang semisal, itu kan dimintai supaya rezekinya tambah. Nah, itu diantara bentuk dia itu meminta kepada selain Allah. Jadi tauhid uluhiyah ini menjadikan Allah esa, ya, satu-satunya yang berhak untuk dia ibadahi. Kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat, ya, mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Apa itu? Yaitu menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah tentang nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya. Jadi kalau gampangannya tauhid asma wa sifat ini adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah. Ya. Nama-nama dan sifat Allah. Loh, apa itu maksudnya? Yaitulah yang sering kita kenal dengan Asmaul Husna. Ya, jadi yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna itu hanyalah Allah. Ya, dan sebagian Asmaul Husna itu Allah kabarkan dalam Al-Quran, sebagiannya lain ataupun banyak. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi yang sangat panjang. Ya, sesungguhnya banyak. Ya, Allah itu kan maha besar, maha segalanya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait dengan dirinya, terkait dengan Allah, yaitu kita imani. Ya. Nah, dan apa yang belum Allah sampaikan kita imani pula. Ya. Dan dalam mengesahkan Allah, ya, dalam asma wa sifat ini, ya, kita memiliki kewajiban pula untuk tidak melakukan 4 perkara. Ya. Yang pertama, mentahrif asma wa sifat Allah. Yang kedua, mentaktil asma wa sifat Allah. Yang ketiga, mentakif asma wa sifat Allah. Yang keempat, mentamsil asma wa sifat Allah. Apa kuwi angel men istilahnya, ya. Kita bahas satu persatu, ya. Kita kan tadi disebutkan kita itu wajib meyakini mengesahkan satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna itu adalah Allah. Saya kasih gambaran nama dan sifat, ya, nama dan sifat. Contoh, ya, dalam nama dan sifat Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razik, ya, atau dalam bahasa Al-Qur'annya Razzaq, ya, maha pemberi rezeki. Maka karena Allah telah menamakan dirinya bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, perbuatan Allah, sifat Allah itu senantiasa memberi rezeki kepada hambanya. Paham ya? Nah, itulah yang namanya Razzaq. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah menyebutkan Al-Ghafur. Apa artinya? Maha pengampun. Ya. Jadi Allah itu menamakan dirinya maha pengampun, dan sifatnya Allah memberi ampunan. Makanya kalau kita salah, kita taubat dan sebagainya, Allah menerima taubat kita, ya. Dan contoh lagi, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam ayat yang sangat kita kenal aja, ya, Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ya. Apa maknanya? Itulah Allah itu menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menyampaikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Nah, ini berbeda dengan nama dan sifatnya makhluk. Ya. Saya kasih contoh, ada orang namanya, ini nun sewu ya, cuman contoh ya, namanya Slamet. Dia menyebutkan dirinya namanya Slamet, tapi terkadang dia sering nggak selamat, ya, jatuh lah, ya, dan sebagainya lah begitu. Ya.
Berarti dia itu namanya selamat tapi sifatnya tidak senantiasa selamat, begitu loh. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada tema, itu satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah taala. Paham ya? Lalu ketika kita mengimani nama dan sifat Allah itu, kita tidak boleh melakukan 4 perkara. Yang pertama tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu dari kalimat harrafa yuharrifu, ya. Itu artinya adalah memalingkan sifat dari maknanya yang benar kepada makna yang batil, ya, tanpa ada yang mengharuskan pemalingan tersebut. Jadi mengubah, memalingkan makna dari asma wa sifat itu. Contoh, ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha stawa 'alal arsy. Allah itu beristiwa di atas arsy, ya. Allah itu beristiwa di atas arsy, ya. Tapi mungkin ada yang tidak terima, itu maksudnya istiwa itu adalah istaula, Allah lah yang menguasai arsy, bukan Allah itu berada di atas arsy, ya. Padahal yang benar ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Allah itu Maha Ar-Rahman, ya, itu berada di atas arsy dan Allah beristiwa di atasnya. Maknanya ya sudah, kita lurus saja, Allah itu berada di atas arsy, beres kan? Nah, ini, ya, jadi mentahrif itu menyelewengkan makna kalau bahasa gampangnya, ya. Kemudian contoh lagi, ya, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa secara langsung, ya. Tapi ada orang yang enggak terima. Mosok Allah ngajak bicara Musa ning dunya, itu hal yang sangat mustahil. Yang benar mungkin Musa kali yang ngomong sama Allah. Maka dia ganti harokatnya, wa kallamallaha Musa taklima. Nanti dalam bahasa Arab diajarkan itu. Musa yang ngajak bicara Allah. Paham ya? Beda ya. Kalau Allah kan mengatakan Allah yang ngajak ngomong Musa, berarti yang ngomong tuh Allah dulu, kan begitu. Nah, kalau wa kallamallaha itu Nabi Musanya yang ngomong. Ya kayak kita doa itu loh, kita kan doa, kita minta kepada Allah. Nah, jadi orang nggak terima, lalu diselewengkan kepada makna yang lain. Ya, kemudian ini larangan yang pertama, ya, menyelewengkan makna. Lalu larangan yang kedua adalah mentaktil. Apa itu? Menolak. Taktil itu ya artinya menolak sifat nama atau sifat Allah atau sebagiannya. Ya menolak. Contohnya apa? Allah mengatakan dalam, ya kalau antum buka Al-Quran di awal-awal kan ada Asmaul Husna tuh, ya. Ada orang menolak, waliyadzubillah, misalkan Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu tidak adil, Allah itu tidak memberi rezeki dan sebagainya. Ini namanya menolak. Nah, ini sangat berbahaya sekali, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, mentakyif. Larangan ketiga adalah mentakyif. Apa itu takyif? Takyif itu gampangannya membagaimanakan, bertanya bagaimana, ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, ya. Lalu kita bertanya, tangannya Allah itu piye yo? Tangannya Allah itu bagaimana ya? Apa seperti tangannya ini, seperti tangannya itu, ya? Apa seperti tangan manusia dan sebagainya. Ini namanya takyif, menanyakan bagaimananya. Allah itu maha besar, ya. Nanti menjawab seperti ini bagaimana? Allah itu maha besar. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan Allah apapun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, maka kita tidak boleh, ya, bertanya bagaimana tentang Tuhan kita. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana, itu pertanyaannya yang salah. Ya, sebagaimana pernah terjadi di majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ketika ada seorang datang pada beliau lalu bertanya, ya Imam, wahai Imam, innallaha istawa 'alal arsy. Allah itu katanya kan beristiwa di atas arsy. Kaifastawa? Bagaimana beristiwanya? Ya, maka Imam Malik menjawab dengan jawaban yang sangat terkenal, ya. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum secara bahasa, artinya tinggi, uluwu wartafa'a, tinggi dan berada di atas sesuatu.
Ya. Wal kaifiyatu majhulatun, dan kaifiat beristiwanya bagaimana itu majhul, tidak ada yang tahu, kata Imam Malik. Ya. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang Allah beristiwa itu piyene itu, bagaimananya Allah beristiwa itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Loh kenapa? Karena Jibril aja tidak berani tanya pada Allah tuh. Ya Allah, nah ini kalau gampangannya ya, Allah baru ngapain ya? Itu kan tidak berani Jibril. Nabi juga nggak berani tanya pada Jibril. Wahai Jibril, bagaimana sih cara Allah beristiwa? Apakah tiduran? Apakah bagaimana? Ini kan nggak berani Nabi. Sahabat juga nggak berani tanya pada Nabi. Ya maka itu Imam Malik mengatakan kalau ada orang kok tanya-tanya masalah nama dan sifat Allah, ya itu berarti pertanyaannya yang salah. Nah, dipahami ya, pertanyaannya yang salah. Kita saja, saya contohkan gampang begini. Kita ini punya bakteri E. coli di dalam diri kita, ya, di perut kita katanya, pasnya di usus besar kita. Katanya bakteri E. coli ini adalah bakteri yang merubah makanan kita supaya bisa dikeluarkan, ya kan? Nah, saya tanya coba, bakteri E. coli kita itu jumlahnya berapa? Terus sekarang ini baru ngapain? Bentuknya piye? Senjatanya opo? Senjatanya apa kok bisa merubah makanan jadi bisa dibuang itu? Ya, lalu dia itu istirahatnya kapan? Jam berapa? Ya, tentunya tidak akan ada yang bisa menjawab. Ya, maka dari itu ini hanya makhluk yang ada di dalam diri kita. Maka bagaimana kita kok mau bertanya-tanya tentang Allah, Tuhan yang maha besar yang bisa melakukan segala sesuatu, apa yang dikehendaki Allah akan pasti terjadi. Maka tidak boleh bertanya-tanya tentang Allah, maksudnya apa, kaifiat sifatnya Allah itu, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang keempat, larangan dalam tauhid asma wa sifat itu adalah mentamtsil. Apa itu tamtsil? Itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Seperti contohnya tadi, Allah ya berkata memiliki tangan. Oh, tangannya Allah itu kayak tangannya makhluk. Kita aja tersinggung itu kalau disamakan dengan makhluk yang lain. Contoh, kita punya tangan, ya kan? Ayam juga punya tangan. Lalu ada orang nyebut, Mas, tanganmu tuh kayak tangan ayam. Kira-kira marah nggak kita? Atau kita juga punya mata ini, ya nggak? Makhluk lain juga punya mata. Matamu kayak mata kucing. Atau matamu kayak mata ayam, rabun nggak bisa ngelihat. Gimana coba? Marah pasti. Ya, atau kakimu tuh loh kayak kaki kera. Waliyadzubillah. Pasti kita marah. Ya. Ini namanya ya tamtsil, menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya. Maka kita dilarang pula menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian ketiga macam tauhid tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, masing-masing tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya, sehingga siapa yang mengerjakan satu tapi tidak mau melakukan yang lainnya, berarti dia belumlah bertauhid. Bisa dipahami ya. Jadi orang itu harus melakukan ketiganya sekaligus, mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Tiga-tiganya ini harus dilakukan secara bersamaan. Lalu ada pertanyaan, lah itu membagi tauhid menjadi tiga itu piye ceritane? Maka disebutkan oleh para ulama, ini berasal dari, kalau bahasa Arabnya, istiqra. Istiqra itu hasil penelaahan semua dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran, nggak ada yang menyebutkan Allah membagi tauhid menjadi tiga, itu nggak ada. Tetapi para ulama, ini fungsinya ulama kan ya, telah mempelajari semua dalil lalu menyimpulkan dalil-dalil tersebut, ya. Ini yang berkaitan dengan rububiyah, ini yang berkaitan dengan uluhiyah, ini berkaitan dengan asma wa sifat. Ini sama persis seperti dalam bahasa Arab, ya. Nanti kalau belajar bahasa Arab tuh ada isim, ada fiil, ada huruf, ya. Nggak enak itu, nggak ada itu dalil yang menyebutkan bahasa Arab terbagi menjadi, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi isim, fiil, dan huruf, nggak ada. Lah mereka taunya dari mana? Istiqra itu tadi. Setelah menelaah, oh ternyata bahasa Arab itu, kata-kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ya nanti bidang ilmu yang lain juga sama, berdasarkan namanya istiqra. Bisa dipahami ya.
Nah, ini berbeda dengan pemahaman orang yang salah, ya, yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini salah. Itu mirip dengan konsepnya orang-orang Yahudi Nasrani katanya. 1 adalah 3. Ini beda sekali ya. Ya, kalau memang orang Nasrani, yaitu mereka menigakan Tuhannya. Jadi Tuhannya memang dibagi 3. Ya, tapi kalau dalam Islam enggak, bukan seperti itu. Tauhid ini bukan seperti itu. Tauhid ini objeknya 1, Allah. Allah itu bagaimana? Itu dia. Allah itu memiliki 3 sifat tadi, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, begitu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang terakhir, hubungan antara syirik, bid'ah, maksiat dan tauhid. Ya. Syirik itu apa sih? Syirik itu menyekutukan Allah, begitu. Lalu bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu mengada-ada. Mengada-adakan sesuatu yang baru dalam masalah agama loh ya. Nah, ya, jadi tadinya Rasul nggak ngomong, dia ngomong. Tadinya Rasul nggak mengajarkan, nah dia melakukan. Ini namanya bid'ah. Ya, bukan dalam masalah dunia. Zaman Rasul kayak naik mobil, nggak ada mobil. Nah kita apa nggak boleh naik mobil? Ini masalah dunia. Zaman Rasul ya nggak ada tempe, Rasul nggak makan tahu juga. Ya, berarti boleh nggak kita makan tahu dan tempe? Katanya ngikutin Rasul. Ya, bukan dalam masalah dunia bid'ah itu ya. Tapi bid'ah itu dalam masalah agama. Jadi perkara-perkara baru dalam masalah agama. Ya, zaman Rasul nggak ada itu ya. Orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana misalkan, itu nggak ada zamannya Rasul. Ya. Kalau ada pun Rasul jelaskan. Ajaran Rasul itu Allah itu 1 di atas arsy, begitu. Ya, maka kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, nah ini berarti dia mengatakan perkataan yang tidak dikatakan Rasul. Ya. Nah, lalu maksiat apa itu maksiat? Maksiat itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah al-khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Ya, bahasa kita gampangannya mbalelo, ya, berbuat maksiat. Apa hubungannya tadi 3 perkara tadi, syirik, bid'ah dan juga maksiat dengan tauhid? Ya, maka dijelaskan di sini syirik itu ada 2 ya. Kalau syirik besar menyekutukan Allah, ya, syirik besar hubungannya dengan tauhid itu mengeluarkan pelaku syirik besar itu dari Islam. Jadi kalau orang berbuat syirik besar, tauhidnya hilang, begitu. Kalau dia berbuat syirik besar berarti dia tidak mengakui ketuhanan Allah, begitu. Keluar dari Islam dia. Ya, contoh orang nyembah selain Allah. Ya, seperti orang di agama lain itu kan nyembah selain Allah, maka Islamnya hilang. Ya, atau dia itu nyembah Allah plus nyembah Tuhan selain Allah. Jadi agamane loro gitu misalkan. Dia jadi orang Islam tapi juga jadi dia beragama dengan agama yang lain. Dia nyembah Allah plus nyembah Tuhan yang lain. Ini syirik besar juga. Berarti dia menyekutukan Allah juga. Dia keluar dari Islam, bisa dipahami ya. Lalu yang kedua, jika itu syirik kecil. Syirik kecil itu apa sih? Ya seperti riya, sum'ah. Riya itu apa? Memperlihatkan amalan. Jadi beramal supaya dilihat orang. Ini bagaimana hukumnya? Seperti ini menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Bagaimana itu nanti insya Allah akan ada pelajaran di belakang. Kemudian yang ketiga, apa hubungannya tauhid dengan bid'ah? Bid'ah itu mengotori tauhid. Ya, loh kok bisa? Karena ternyata bid'ah itu dosanya lebih besar daripada maksiat. Ya. Kalau maksiat itu dia urusannya dia dengan Allah saja, tapi kalau urusan bid'ah itu dia seolah-olah mengganti ajaran Allah. Dia seolah-olah menuduh Nabi belum lengkap dalam menyampaikan agama, makanya dia bikin aturan-aturan baru. Maka bid'ah ini dihubungkan dengan tauhid itu mengotori tauhid. Ya. Lalu yang terakhir, kemaksiatan hubungannya apa dengan tauhid? Orang yang bermaksiat berarti tauhidnya kurang. Ya. Oleh sebab itu dalam definisi iman, para ulama menyebutkan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, tapi bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia bermaksiat berarti imannya melorot, imannya sedang turun, itu hubungannya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini bab 1 masih muqaddimah. Kelihatannya agak sulit ya. Tapi ya ini tolong dipahami dulu semaksimal mungkin ya.
Lalu kemudian ini ada evaluasi, ada 3, tolong di kerjakan, nanti difoto ya, kemudian dikirim ke saya ya, karena ke nama saya. Nanti insya Allah sudah ada absen, saya absen itu yang mengumpulkan. Nah, ya ini tadi kenapa agak sulit, ini sebenarnya mukadimah di awal, nanti akan berefek pada semuanya. Pelajaran setelahnya itu adalah merinci bab 1 ini nanti. Insya Allah pelajaran yang lainnya nanti akan lebih mudah insya Allah ta'ala. Ini ibarat kata masih frame besarnya begitu ya, ngambil sesuatu yang besarnya dulu, nanti rinciannya insya Allah pelan-pelan kita akan jelaskan dengan pelan-pelan juga insya Allah ta'ala. Mungkin ini ya, pelajaran kita di bab 1 ini, ada kekurangannya mohon dimaafkan. Saya beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.